Namaku Nurma. Sampai hari itu, aku selalu mengira hidupku berjalan biasa saja, datar, tanpa kejutan yang berarti. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, memilih baju kerja dengan pikiran setengah sadar, lalu berangkat dengan rutinitas yang sudah seperti pola tetap. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang perlu diingat. Bahkan pernikahanku, yang seharusnya menjadi bagian paling penting dalam hidup, perlahan berubah menjadi sesuatu yang berjalan otomatis, tanpa rasa, tanpa percakapan panjang, tanpa tanya kabar yang sungguh-sungguh. Radio selalu menjadi temanku setiap pagi. Bukan karena aku penggemar siaran radio, apalagi penggila musik lawas, tapi karena suara penyiar di frekuensi itu terasa hangat. Seperti ada seseorang yang berbicara langsung kepadaku, meski aku tahu ia tidak tahu siapa aku. Aku menyalakannya sambil menyetrika baju atau merapikan tas kerja. Kadang aku tidak benar-benar mendengarkan. Suara itu hanya menjadi latar, pengisi keheningan rumah yang sering terasa terlalu sepi, meski ada dua orang dewasa di dalamnya. Pagi itu tidak berbeda. Aku bangun sedikit lebih awal karena semalam sulit tidur. Suamiku masih terlelap, membelakangi aku seperti biasa. Aku memandang punggungnya sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami tidur saling berhadapan, saling bercerita sebelum terlelap. Aku tidak menemukan jawabannya. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkannya, lalu menuju dapur. Radio dinyalakan dengan volume sedang. Musik lama mengalun, lagu yang dulu sering kudengar saat masih kuliah. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Ada nostalgia yang muncul sebentar, lalu menghilang saat pikiranku kembali ke daftar pekerjaan hari itu. Aku menuang air panas ke gelas, membuat kopi instan, dan berdiri bersandar di meja dapur. Penyiar itu berbicara dengan nada santai, seperti biasa. Ia bercanda tentang macet pagi, tentang cuaca yang tidak menentu, tentang orang-orang yang selalu lupa membawa payung. Aku mendengarkan sambil sesekali mengaduk kopi. Semua terasa normal, sampai akhirnya ia mengubah intonasi suaranya. Baik pendengar, katanya, kita masuk ke segmen cerita pagi. Hari ini ada pesan dari pendengar anonim. Katanya mohon namanya disamarkan, karena ceritanya cukup rumit. Kalimat itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Setiap pagi selalu ada segmen seperti ini. Cerita tentang pekerjaan, keluarga, cinta, kegelisahan hidup. Biasanya aku tidak terlalu peduli. Tapi entah kenapa tanganku berhenti mengaduk kopi. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku ingin mendengarkan lebih saksama. Penyiar itu berhenti sejenak, seolah memberi jeda. Lalu ia mulai membaca. Pendengar ini seorang perempuan, sudah menikah beberapa tahun. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan stabil, pasangan yang bertanggung jawab, tapi di dalam ia merasa kosong. Aku menghela napas pelan. Kosong. Kata itu terasa familiar. Aku meneguk kopi, mencoba bersikap biasa. Banyak orang merasa seperti itu, kataku dalam hati. Ini bukan tentangku. Namun cerita itu berlanjut, tentang pagi-pagi yang terasa sunyi meski rumah tidak benar-benar kosong, tentang pasangan yang lebih sering sibuk dengan ponsel atau pekerjaannya sendiri, tentang percakapan yang hanya berputar pada hal-hal teknis, tagihan, jadwal, kewajiban. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri lebih tegak, tanpa sadar mendekat ke radio. Penyiar itu membacakan setiap kalimat dengan intonasi yang tenang, tidak menghakimi, seolah ia hanya perantara suara. Cerita itu menyebutkan kebiasaan mendengarkan radio setiap pagi. Aku menelan ludah. Itu kebetulan, pikirku, terlalu umum untuk dianggap aneh. Tapi perasaan tidak nyaman mulai merayap pelan. Lalu disebutkan tentang sebuah kota, bukan nama lengkap, hanya ciri-ciri. Kota yang panas di siang hari dengan jalan utama yang selalu padat di pagi dan sore. Aku tinggal di kota seperti itu. Banyak kota seperti itu. Aku mencoba meyakinkan diri. Aku mematikan api kompor yang bahkan tidak sedang menyala. Gerakanku menjadi gelisah. Aku merasa seperti sedang diawasi meski aku sendirian di dapur. Penyiar itu melanjutkan ceritanya. Tentang seorang rekan kerja yang awalnya hanya teman bicara, tentang obrolan ringan saat istirahat makan siang, tentang pesan singkat yang awalnya hanya membahas pekerjaan, lalu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih personal,
tentang perhatian kecil yang terasa besar ketika seseorang merasa diabaikan di rumahnya sendiri. Dadaku terasa sesak. Aku duduk di kursi makan, kopiku di tanganku mulai dingin. Aku tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, tidak pada sahabatku, tidak pada keluargaku, bahkan tidak pada diriku sendiri, setidaknya tidak dengan jujur. Aku selalu menyebutnya sebagai hal sepele, tidak penting, hanya cara untuk mengusir bosan. Tapi suara di radio itu seperti membongkar semua lapisan pembenaran yang selama ini kupakai. Aku menoleh ke arah kamar, memastikan suamiku masih tidur. Aku menurunkan volume radio sedikit, meski tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya selain aku. Perasaanku campur aduk antara takut dan penasaran. Cerita itu semakin detil, tentang jam kerja yang sering molor, tentang alasan lembur yang terdengar masuk akal, tentang senyum kecil saat membaca pesan yang seharusnya tidak ada, tentang rasa bersalah yang selalu datang belakangan setelah semuanya terlanjur terasa menyenangkan. Aku memejamkan mata. Setiap kata seperti ditarik langsung dari hidupku. Aku ingin radio itu berhenti, tapi aku juga tidak sanggup mematikannya. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu sejauh mana cerita itu akan dibawa. Penyiar itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada lebih pelan. Pendengar ini mengaku bingung. Ia tidak tahu kapan semuanya berubah. Ia tidak merasa berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin merasa didengar. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada yang lain. Aku merasa tenggorokanku tercekak. Aku ingin tertawa pahit, ingin merasa didengar. Bukankah itu yang selalu kurasakan? Keinginan sederhana yang entah bagaimana berubah menjadi alasan untuk melangkah terlalu jauh. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Di balik kelopak mata yang terpejam, potongan-potongan kejadian berkelibat. Percakapan singkat di kantor, tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. Pesan selamat pagi yang tidak pantas, semua yang selalu kucoba bungkus dengan kata tidak sengaja. Radio itu tidak berhenti. Cerita itu mengalir, membawa serta rasa bersalah yang selama ini kupendam. Penyiar itu tidak menyebutkan akhir cerita. Ia hanya menyampaikan kegelisahan pendengar anonim itu, lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Pertanyaan itu menggantung di dapurku. Aku membuka mata, menatap radio kecil di sudut meja. Benda itu terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada yang berubah. Tapi aku merasa hidupku baru saja diguncangkan. Aku menoleh ke arah kamar. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat suamiku masih tidur. Wajahnya terlihat damai, tidak tahu apa-apa tentang badai kecil yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Aku merasa bersalah hanya dengan memandangnya. Penyiar itu mulai memberikan tanggapannya. Ia berbicara tentang kejujuran, tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi, tentang pentingnya berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Kata-katanya terdengar bijak, tapi juga menakutkan. Setiap kalimat seperti menuntut keputusan yang selama ini selalu kuhindari. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di dapur. Waktu terasa berjalan lebih cepat dan lebih lambat sekaligus. Aku melihat jam dinding, menyadari aku hampir terlambat berangkat kerja. Biasanya aku akan panik, tapi pagi itu keterlambatan terasa tidak penting dibandingkan apa yang baru saja kudengar. Siaran itu pun akhirnya berakhir, digantikan lagu. Lagu yang sama dengan yang disebutkan dalam cerita tadi. Aku tertawa kecil tanpa suara, rasanya seperti lelehan yang terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Aku mematikan radio dengan gerakan cepat, seolah radio itu akan mulai berbicara lagi. Dapur mendadak sunyi. Kesunyian yang biasanya ku cari, kini terasa menekan. Aku kembali ke kamar, bersiap-siap dengan gerakan mekanis. Suamiku terbangun, menyapaku seperti biasa. Aku membalasnya dengan senyum yang terasa kaku. Ia tidak menyadari apapun, dan entah kenapa hal itu membuat dadaku semakin sesak. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku sendiri. Wajah yang tampak lelah, mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku menjadi orang yang hidup dengan ketakutan akan ketahuan oleh suara di radio? Saat aku keluar rumah dan menutup pintu, pikiranku masih tertinggal di dapur itu, di suara penyiar yang tidak mengenalku, tapi seolah tahu segalanya tentangku, di cerita anonim yang terasa terlalu pribadi untuk dianggap milik orang lain. Di dalam perjalanan menuju kantor, radio mobilku mati. Biasanya aku akan menyalakannya. Tapi hari itu, aku membiarkannya tetap sunyi. Aku takut mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar lagi.
Aku takut menyadari bahwa apa yang kualami bukan lagi sekedar kebetulan, melainkan peringatan. Dan tanpa kusadari, sejak pagi itu, hidupku tidak lagi sama. Bukan karena seseorang mengetahui rahasiaku, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku sendiri dipaksa mendengarkannya dengan jelas. Aku tidak pernah berniat selingkuh. Kalimat itu sering terulang di kepalaku, seperti doa yang diucapkan berulang kali agar terdengar lebih meyakinkan. Setiap kali rasa bersalah muncul, kalimat itu menjadi tameng, seolah niat adalah satu-satunya ukuran benar dan salah. Seolah selama aku tidak pernah merencanakannya, semua yang terjadi setelahnya bisa dimaklumi. Ardi masuk ke hidupku tanpa drama, tanpa perkenalan yang aneh, tanpa kesan pertama yang membuat jantung berdegup. Ia hanya rekan kerja dari divisi lain yang sesekali harus berkoordinasi denganku. Awalnya, kami berbicara seperlunya, tentang laporan, tentang tenggat waktu, tentang hal-hal formal yang tidak menyisakan ruang untuk perasaan apapun. Semuanya berubah secara perlahan, hampir tidak terasa. Suatu siang, ia mengirim pesan menanyakan lagu yang sedang kupakai sebagai nada dering. Aku menjawab singkat. Ia membalas dengan cerita tentang musik favoritnya. Dari sana, obrolan kami melebar, bukan ke arah yang berbahaya, setidaknya menurutku saat itu. Hanya selera musik, film lama, kebiasaan kecil yang biasanya tidak pernah kuceritakan pada siapapun di kantor. Pesan-pesan itu datang di sela jam kerja. Kadang saat aku menunggu rapat dimulai, kadang ketika aku merasa jenuh menatap layar komputer. Aku tidak menyembunyikannya. Aku tidak menghapus apapun. Aku bahkan tidak merasa perlu merahasiakannya. Bagiku itu hanya percakapan ringan. Namun ada satu perubahan kecil yang tidak kusadari pada awalnya. Aku mulai tersenyum saat ponselku bergetar. Aku mulai mengenali pola waktunya mengirim pesan. Aku tahu kapan ia sedang senggang, kapan ia sedang sibuk. Aku mulai menunggu tanpa sengaja. Di rumah, keadaannya tetap sama. Suamiku pulang dengan wajah lelah. Kami makan malam sambil menonton televisi. Percakapan kami terbatas pada hal-hal yang harus dibicarakan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih kosong. Tidak ada alasan jelas untuk mengeluh, tapi juga tidak ada kehangatan yang bisa kurindukan. Aku tidak membandingkan secara sadar, setidaknya aku tidak mengakuinya. Tapi setiap kali Ardi bertanya bagaimana hariku, aku menyadari sudah lama tidak ada yang menanyakan itu dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ia menanggapi ceritaku dengan antusias, aku teringat betapa sering suamiku hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Aku tahu ini salah. Aku benar-benar tahu. Ada malam-malam ketika rasa bersalah datang begitu kuat hingga aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin menghapus percakapan itu, berhenti membalas pesan, kembali menjadi istri yang baik. Tapi setiap kali aku hampir melakukannya, ada rasa takut yang muncul. Takut kehilangan, takut kembali merasa tidak terlihat. Kesalahan itu terasa terlalu nyaman, tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada pengkhianatan yang terlihat jelas. Semuanya berlangsung dalam diam, dalam ruang yang hanya aku dan Ardi yang tahu. Pada suatu titik, aku mulai menyadari betapa jauhnya aku melangkah. Bukan dari apa yang kulakukan, tapi dari apa yang kurasakan. Aku mulai memikirkan pendapat Ardi tentang hal-hal kecil. Aku mulai membayangkan reaksinya terhadap cerita-ceritaku. Aku mulai kecewa jika ia lama membalas pesan. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku memberikan ruang sebesar ini pada orang lain dalam hidupku? Jawabannya tidak pernah jelas, karena tidak ada satu momen besar yang menandai perubahan itu. Semua terjadi secara bertahap, hampir tidak terasa. Di tengah semua itu, radio tetap menjadi pelarianku. Setiap pagi, aku mendengarkan cerita orang lain, seolah ingin meyakinkan diri bahwa apa yang kualami bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak orang melakukan kesalahan, banyak orang merasa kesepian dalam pernikahan mereka. Aku tidak sendirian. Suatu malam, setelah percakapan panjang dengan Ardi yang membuatku hangat sekaligus bersalah, aku membuka situs radio itu. Ada kolom untuk mengirim cerita. Aku membacanya lama, ragu-ragu. Jari-jariku sempat berhenti di atas papan ketik. Aku tidak berniat mencari pembenaran. Aku tidak ingin dinasehati. Aku hanya ingin didengar. Aku ingin mengeluarkan semua yang menumpuk di dadaku tanpa harus menghadapi tatapan siapapun. Radio terasa aman karena anonim. Tidak ada yang tahu siapa aku. Tidak ada yang bisa menunjukku. Aku menulis ceritaku dengan hati-hati. Aku memilih kata-kata yang tidak terlalu spesifik. Aku mengubah beberapa detail kecil.
nama kota, jenis pekerjaan, urutan kejadian. Aku meyakinkan diri bahwa ceritaku akan tenggelam di antara ratusan kiriman lain. Saat aku menekan tombol kirim, aku merasakan kelegaan yang aneh, seperti baru saja mengaku dosa tanpa harus menerima hukuman. Aku menutup laptop dan tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan. Hari-hari berlalu, aku hampir melupakan kiriman itu. Hidupku kembali pada rutinitas. Pesan-pesan dengan Ardi tetap berjalan, meski ada bagian dari diriku yang mulai merasa cemas tanpa alasan jelas. Setiap kali mendengarkan radio, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Tapi aku selalu berkata bahwa itu hanya perasaan bersalah yang tidak berdasar. Aku tidak menyangka ceritaku akan benar-benar dibacakan. Aku tidak membayangkan mendengar potongan hidupku sendiri diputar ulang dengan suara orang lain. Saat itu terjadi, dunia terasa menyempit. Semua alasan yang selama ini kususun runtuh dalam sekejap. Kesalahan yang terasa nyaman tiba-tiba menjadi cermin yang tidak bisa kuhindari. Aku dipaksa melihat diriku sendiri tanpa lapisan pembelaan. Aku bukan korban keadaan. Aku bukan orang baik yang kebetulan terseret. Aku adalah seseorang yang memilih untuk terus melangkah meski tahu batasnya. Dan yang paling menakutkan, aku menyadari satu hal yang selama ini kutakutkan. Aku tidak lagi yakin bisa berhenti semudah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Pagi itu radio masih menyala. Aku tidak sadar kapan tepatnya aku menyalakannya kembali. Mungkin karena kebiasaan, mungkin karena bagian dari diriku masih berharap suara itu bisa menenangkan. Padahal justru sebaliknya. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut dengan tangan gemetar. Napasku tidak beraturan sejak bangun tidur. Ada perasaan tidak enak yang menempel sejak semalam, seperti firasat yang tidak mau pergi. Air dari kamar mandi terdengar berhenti. Pintu terbuka. Suamiku keluar dengan handuk di bahu. Rambut masih basah. Wajahnya tampak segar seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku menunduk, berpura-pura sibuk merapikan tas kerja. Berharap ia langsung menuju kamar dan tidak berlama-lama di dapur. Namun langkahnya terhenti. Aku bisa merasakannya tanpa harus menoleh. Ada jeda yang tidak biasa. Biasanya ia akan berjalan lurus ke kamar, mengambil baju, lalu kembali dengan langkah cepat. Kali ini tidak. Ia berdiri diam, sunyi beberapa detik yang terasa panjang. Suara penyiar terdengar jelas dari radio. Intonasinya sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi bagiku, setiap kata terdengar lebih berat. Ia sedang membaca cerita. Aku mengenali alurnya bahkan sebelum detail-detail itu muncul. Tenggorokanku kering, tanganku mencengkram tali tas terlalu erat. Aku perlahan menoleh. Suamiku berdiri di dekat pintu dapur. Handuk di bahunya tidak bergerak. Matanya tidak menatapku, melainkan ke arah radio. Wajahnya berubah, bukan kaget, bukan marah, melainkan tegang dengan cara yang sulit dijelaskan. Alisnya sedikit berkerut, rahangnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa. Aku ingin mematikan radio. Aku benar-benar ingin. Tanganku bahkan sempat bergerak sedikit. Tapi kakiku terasa berat. Ada rasa takut yang menahanku. Takut bahwa mematikan radio justru akan membuat segalanya terlihat lebih jelas. Seolah aku mengakui sesuatu sebelum sempat membela diri. Cerita itu terus mengalir. Tentang seorang perempuan yang merasa sendirian dalam pernikahannya, tentang pesan-pesan yang awalnya tidak berbahaya, tentang rasa nyaman yang perlahan berubah menjadi kesalahan. Penyiar itu tidak menyebutkan nama, tapi setiap kalimat terasa menunjuk langsung padaku. Aku melirik suamiku sekali lagi. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada satupun gerakan, tidak ada perubahan ekspresi yang dramatis. Justru ketenangan itu yang membuatku semakin takut. Aku lebih siap menghadapi teriakan daripada keheningan seperti ini. Saat cerita itu sampai pada bagian tentang radio, tentang pendengar anonim yang menulis karena ingin didengar, aku melihat bahunya sedikit turun, seolah ada beban yang mendadak jatuh. Ia menghela napas pelan, hampir tidak terdengar, tapi aku melihatnya. Penyiar akhirnya menutup cerita itu. Musik mengalun pelan, lagu yang seharusnya terdengar biasa. Suamiku melangkah maju. Dengan satu gerakan, ia mematikan radio. Klik kecil itu terdengar sangat keras di telingaku. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia masih tidak menatap mataku. Pandangannya lurus ke depan, entah ke dinding, entah ke sesuatu yang tidak kulihat. Lalu ia berbicara. "Ini cerita kamu ya?"
Suaranya pelan, tidak ada nada tinggi, tidak ada marah yang meledak. Kalimat itu diucapkan seperti sebuah kesimpulan, bukan pertanyaan yang menuntut jawaban. Justru karena itulah, aku tidak mampu menjawab. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dadaku terasa sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menipis. Mataku panas, air mata jatuh sebelum sempat kutahan. Satu tetes, lalu disusul yang lain. Aku ingin menyangkal, kata-kata itu sudah berputar di kepalaku. Aku ingin mengatakan bahwa itu hanya kebetulan, bahwa banyak perempuan merasakan hal yang sama, bahwa aku tidak melakukan apa-apa, bahwa semua itu hanya cerita. Tapi saat aku melihat wajahnya akhirnya menoleh ke arahku, semua alasan itu runtuh. Pandangannya tidak tajam, tidak menuduh, tidak marah. Justru ada sesuatu yang lebih menyakitkan di sana. Kekecewaan. Matanya terlihat lelah dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah-olah ada harapan yang diam-diam ia pegang, dan pagi itu harapan itu pecah tanpa suara. Aku merasa seperti orang asing yang berdiri di hadapannya. Ia tidak mendekat, tidak menyentuhku. Ia hanya memandang, menunggu. Bukan menunggu penjelasan panjang, tapi menunggu kejujuran yang sudah terlalu tertunda. Aku menggelenggang pelan, bukan sebagai penyangkalan, tapi sebagai reaksi spontan karena aku tidak tahu harus berkata apa. Bahuku bergetar, aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Ia tetap diam. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit, waktu kehilangan maknanya. Yang ada hanya rasa bersalah yang menyesakkan. Pertama kalinya aku benar-benar melihat dampak dari pilihanku. Bukan dalam bentuk teriakan atau ancaman, tapi dalam tatapan seseorang yang merasa dihianati tanpa pernah menduga akan sampai di titik itu. Aku dengar sampai habis, katanya. Akhirnya, suaranya masih tenang, tapi terdengar lebih berat. Aku berharap ini bukan kamu. Dari awal sampai akhir aku berharap ini cuma mirip, tapi terlalu banyak yang sama. Aku menurunkan tangan, menatapnya dengan mata basah. Bibirku bergetar. Aku mencoba bicara, tapi suaraku pecah. Aku nggak niat. Kataku lirih. Kalimat itu keluar begitu saja. Kalimat yang selama ini selalu kugunakan untuk membela diri. Ia setenyum kecil, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan apapun. Aku tahu, justru itu yang bikin sakit. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Ia tidak memanggilku pembohong. Ia tidak menuduhku kejam. Ia hanya mengakui sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Bahwa semua ini terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena kelalaian. Ia berjalan menuju kursi makan dan duduk. Tangannya bertumpu di meja. Kepalanya sedikit menunduk. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mencoba menyusun ulang pikirannya. Aku selalu merasa ada yang berubah. Katanya, pelan. Kamu lebih sering pegang ponsel, senyum sendiri. Aku pikir kamu cuma capek. Aku pikir aku yang kurang peka. Aku mendekat satu langkah, lalu berhenti. Aku tidak tahu apakah aku boleh mendekat. Aku takut sentuhanku justru akan terasa tidak pantas. Aku salah, kataku hampir berbisik. Kata itu terasa kecil dibandingkan dengan apa yang sudah kulakukan, tapi hanya itu yang mampu kusampaikan. Ia menggelengkan pelan. Ia berjawab singkat. Tidak ada tambahan apapun, tidak ada ceramah, tidak ada tuntutan. Keheningan kembali mengisi ruangan. Kali ini berbeda, bukan keheningan yang biasa, melainkan keheningan yang syarat dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Aku ingin menjelaskan semuanya, tentang Ardi, tentang pesan-pesan itu, tentang rasa nyaman yang perlahan berubah menjadi kesalahan. Tapi aku takut setiap kata hanya akan terdengar seperti alasan. Ada orang lain? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu diucapkan tanpa nada interogasi. Hanya ingin tahu seolah ia sudah menyiapkan dirinya untuk jawaban apapun. Aku menggelengkan pelan. Air mataku kembali jatuh. Aku nggak pernah niat. Kataku cepat. Refleks ingin mengurangi rasa sakitnya. Ia menarik napas panjang. Matanya terpejam sesaat. Aku nggak nanya buat cari pembelaan. Aku cuma pengen jujur dari sekarang. Kata jujur itu terasa berat. Selama ini aku hidup dengan kejujuran yang kupilih sendiri, versi yang lebih nyaman. Pagi itu aku dipaksa menghadapi kejujuran yang utuh. Ia berdiri, mengambil bajunya dari kursi. Gerakannya tenang, terlalu tenang. Aku berharap ia akan marah. Aku berharap ia akan berkata kasar. Setidaknya itu akan memberiku sesuatu yang bisa kutangisi. Tapi ia tidak melakukannya. Aku berangkat kerja dulu. Aku butuh waktu buat mikir.
Aku menggelengkan pelan, tidak berani menahannya, tidak berani memohon. Saat ia melangkah ke pintu, aku memanggil namanya dengan suara pelan. Ia berhenti, menoleh sebentar. Aku nyesal, aku benar-benar nyesal. Ia menatapku lama, ada kesedihan di matanya tapi juga jarak yang belum pernah ada sebelumnya. Aku percaya, katanya, tapi penyesalan datangnya selalu belakangan. Pintu tertutup perlahan, suara kunci berputar. Aku berdiri sendirian di ruang makan, di rumah yang tiba-tiba terasa asing. Radio mati, tidak ada suara apapun, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Aku duduk di lantai, bersandar pada kursi, menangis tanpa menahan diri. Pertama kalinya kesalahanku tidak lagi terasa abstrak. Ia punya wajah, ia punya suara, ia punya dampak nyata. Siaran itu bukan sekedar cerita, ia adalah cermin yang memaksaku melihat diriku sendiri, bukan sebagai perempuan yang merasa kesepian, tetapi sebagai seseorang yang melukai tanpa menyadarinya. Dan di antara isak tangis itu, satu hal menjadi sangat jelas. Apapun yang akan terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelum pagi itu. Kami duduk berhadapan di ruang tamu malam itu. Lampu utama tidak terlalu terang, hanya cahaya kekuningan yang biasanya terasa hangat. Tapi kini justru membuat bayangan di wajah kami terlihat lebih jelas. Tidak ada jarak fisik di antara kami. Lutut kami hampir bersentuhan. Namun, rasanya seperti ada ruang kosong yang menganga, lebar dan dingin, memisahkan kami berdua. Aku menunduk cukup lama sebelum akhirnya mulai bicara. Tanganku saling menggenggam, jemariku terasa dingin. Aku tahu tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Tidak ada alasan untuk berputar-putar. Kejujuran yang kutunda terlalu lama akhirnya menuntut untuk keluar, meski terasa pahit dan memalukan. Aku mengakui semuanya. Tidak ada dramatisasi, tidak ada upaya memperhalus. Aku menceritakan tentang pesan-pesan itu, tentang bagaimana awalnya hanya obrolan biasa, lalu perlahan menjadi sesuatu yang kutunggu. Aku menceritakan bagaimana aku mulai merasa lebih hidup saat ada perhatian dari orang lain, betapa egoisnya aku menikmati itu tanpa memikirkan dampaknya. Aku juga mengakui rasa kosong yang selama ini kupendam, rasa sepi yang tidak pernah kusampaikan dengan jujur. Bukan karena aku tidak punya kesempatan, tapi karena aku takut. Takut dianggap berlebihan, takut dianggap tidak bersyukur. Takut jika aku membuka suara, justru akan terdengar seperti tuntutan. Aku mengakui bahwa aku bersembunyi di balik kata tidak disengaja. Bahwa aku sering mengatakan pada diriku sendiri, semua ini terjadi begitu saja. Padahal kenyataannya aku membiarkan semuanya berlangsung. Aku memilih diam saat seharusnya berhenti. Aku memilih nyaman meski tahu itu salah. Suamiku mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak menghela nafas berlebihan, tidak menggelengkan kepala, tidak menyela dengan pertanyaan tajam. Ia hanya duduk di sana, menatapku dengan wajah tenang yang sulit kuterjemahkan. Sesekali ia menunduk, seolah mencerna setiap kata. Semakin lama aku bicara, suaraku semakin pelan. Bukan karena aku kehabisan kata, tetapi karena setiap pengakuan terasa seperti menguliti diriku sendiri. Aku menunggu reaksi, marah, kecewa, tuduhan, apapun. Tapi yang kudapatkan hanyalah kesunyian yang penuh. Saat aku selesai, dadaku terasa kosong, seolah semua yang selama ini menekan akhirnya keluar, tapi meninggalkan ruang hampa yang lebih besar. Aku mengangkat wajahku, memberanikan diri menatapnya. Ia menatap balik, matanya tidak berkaca-kaca, tapi jelas ada sesuatu yang berat di sana. Ia menarik nafas panjang sebelum akhirnya berbicara. Kalau kamu merasa sendirian, kenapa tidak bicara ke aku? Katanya pelan, tanpa nada menyalahkan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tidak ada intonasi tinggi, tidak ada tuduhan tersirat. Tapi justru kesederhanaannya membuatku terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada kemarahan manapun. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku mencoba mencari jawaban yang pantas, yang masuk akal, yang tidak terdengar egois. Tapi tidak ada satupun yang terasa layak diucapkan. Semua alasan yang selama ini kusimpan tiba-tiba terdengar rapuh.
Aku ingin mengatakan bahwa aku takut. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak tahu bagaimana memulai. Aku ingin mengatakan bahwa aku merasa tidak didengar. Tapi bahkan alasan-alasan itu terdengar lemah di telingaku sendiri. Akhirnya aku hanya menggeleng pelan. Air mataku jatuh lagi, kali ini lebih pelan, lebih sunyi. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Aku nggak punya jawaban yang benar. Ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Tidak ada ekspresi menang atau puas, hanya penerimaan yang pahit. Mungkin disitulah masalahnya. Kita sama-sama diam terlalu lama. Kalimat itu membuatku tertegun. Selama ini aku merasa sendirian dalam kebisuanku. Padahal mungkin ia juga berada di tempat yang sama. Kami berdua memilih diam, tapi dengan alasan yang berbeda. Aku diam karena takut jujur. Ia diam karena mungkin merasa semuanya baik-baik saja. Saat itu aku benar-benar sadar. Selingkuh tidak selalu dimulai dari keberanian untuk melanggar. Seringkali justru dimulai dari ketakutan untuk jujur. Ketakutan mengakui bahwa ada yang kurang. Ketakutan membuka percakapan yang tidak nyaman. Ketakutan menghadapi kemungkinan bahwa hubungan tidak sekuat yang kita kira. Aku menatap tanganku sendiri, merasa kecil. Semua ini bisa saja dicegah jika aku memilih bicara lebih awal. Jika aku berani mengatakan bahwa aku merasa kesepian, bukan mencari pelarian yang terasa aman, karena tidak langsung terlihat salah. Kami duduk lama setelah itu. Tidak banyak kata, hanya keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan yang berat tapi jujur. Tidak ada lagi rahasia yang kusembunyikan, setidaknya malam itu. Aku tahu pembicaraan ini tidak otomatis memperbaiki selialanya. Kejujuran tidak bekerja seperti tombol ajaib. Ia tidak menghapus luka, tidak mengembalikan kepercayaan dalam semalam. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak lagi bersembunyi. Tentang Ardi, aku menceritakannya dengan jelas, tanpa mengurangi, tanpa membesar-besarkan. Aku mengatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan diam-diam, tidak pernah ada sentuhan, tapi aku juga menegaskan bahwa itu tidak membuat kesalahanku lebih ringan. Kedekatan emosional itu nyata, dan dampaknya sama menyakitkannya. Suamiku mendengarkan dengan wajah serius. Ia tidak menanyakan detail yang tidak perlu, tidak mencari-cari hal untuk diperdebatkan. Ia hanya ingin tahu sejauh mana aku telah melangkah, agar ia tidak hidup dengan bayangan yang lebih buruk dari kenyataan. Kalau kamu merasa sendirian, kenapa tidak bicara ke aku? Katanya jujur, tanpa nada menyalahkan. Aku mengangguk. Aku ngerti, jawabku. Untuk pertama kalinya aku tidak mencoba menyangkal rasa sakitnya. Aku tidak meminta dimengerti. Aku hanya menerima. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji besar. Kami tidur di tempat yang sama, tapi dengan jarak kecil yang terasa asing. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi memegang ponsel dengan rasa bersalah yang bercampur harapan. Aku mematikan ponsel lebih awal dan meletakkannya jauh dari jangkauan. Keesokan harinya aku melakukan sesuatu yang sudah lama kupikirkan, tapi selalu kutunda. Aku membuka percakapan terakhir dengan Ardi. Pesan-pesan lama masih ada di sana, menjadi saksi dari kenyamanan yang salah arah. Aku membaca sekilas, merasakan campuran hangat dan malu. Aku menulis pesan singkat, tidak panjang, tidak dramatis. Aku mengatakan bahwa aku harus berhenti, bahwa apa yang terjadi sudah melampaui batas yang seharusnya, bahwa aku ingin memperbaiki hidupku sendiri dan tidak bisa lagi melibatkan orang lain di dalamnya. Aku menekan kirim sebelum sempat berubah pikir. Balasannya datang tidak lama kemudian. Ia bertanya kenapa, apakah semuanya baik-baik saja? Aku membaca pesan itu tanpa gejolak yang biasa kurasakan. Tidak ada debaran lagi, tidak ada rasa ingin menjelaskan panjang lebar. Aku tidak membalas, aku mematikan notifikasi. Aku menghapus percakapan itu perlahan, satu persatu. Tanganku sempat gemetar, bukan karena rindu, tapi karena aku sadar aku sedang benar-benar menutup sesuatu yang selama ini kujadikan pelarian. Keputusan itu datang bukan karena permintaan suamiku. Ia tidak pernah meminta secara langsung. Justru itulah yang membuat keputusanku terasa lebih berat, ligalahi lebih jujur. Aku melakukannya karena akhirnya aku paham apa yang benar-benar ingin kupelihara. Aku tidak ingin mempertahankan kenyamanan sesaat yang dibangun di atas kebohongan.
Aku ingin mempertahankan sesuatu yang lebih sulit, tapi lebih bermakna. Hubungan yang menuntut kejujuran, meski menyakitkan. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Ada kecanggungan, ada jarak emosional yang terasa jelas, dan ada saat-saat ketika aku ingin menyerah karena merasa semuanya sudah rusak. Tapi ada juga momen-momen kecil ketika kami mulai berbicara lagi, bukan tentang hal besar, tapi tentang perasaan yang selama ini terpendam. Aku belajar mengatakan ketika aku lelah, ketika aku merasa tidak didengar. Aku belajar mengungkapkan tanpa menuduh. Ia pun mulai membuka diri, mengakui bahwa ia sering mengira diam adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. Kejujuran itu memang datang terlambat. Ia tidak mencegah luka, tapi ia memberi kesempatan untuk tidak terus hidup dalam kebohongan yang sama. Aku tidak tahu akhir dari cerita ini. Aku tidak tahu apakah kepercayaan bisa benar-benar pulih. Yang aku tahu, aku tidak lagi ingin bersembunyi. Aku tidak lagi ingin mencari kenyamanan di tempat yang salah. Aku ingin berani jujur, bahkan ketika kejujuran itu membuatku terlihat lemah. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku merasa langkahku, meski tertatih, mengarah ke tempat yang lebih benar. Hubungan kami tidak langsung membaik setelah malam kejujuran itu. Tidak ada perubahan instan seperti yang sering digambarkan orang. Tidak ada pagi cerah penuh senyum, tidak ada janji romantis yang tiba-tiba membuat semuanya terasa ringan. Yang ada, justru hari-hari canggung, percakapan yang terputus di tengah jalan, dan tatapan-tatapan singkat yang penuh kehati-hatian. Aku belajar dengan cara yang paling nyata bahwa kepercayaan bukan benda mati yang bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Ia hidup dari kebiasaan, dari konsistensi, dari rasa aman yang dibangun perlahan. Dan ketika ia retak, suara pecahannya tidak selalu terdengar, tapi dampaknya terasa di setiap sudut rumah. Kami masih tinggal bersama, masih berbagi meja makan, masih menjalani rutinitas yang sama. Namun, ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Suamiku menjadi lebih pendiam, bukan karena marah, tapi karena sedang menimbang. Aku bisa melihatnya dari caranya menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton, atau dari caranya mengangguk pelan saat aku berbicara, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Aku tidak menuntut apapun. Aku tahu aku tidak berada pada posisi untuk meminta. Yang bisa kulakukan hanyalah bersabar dan konsisten. Menjawab pertanyaannya dengan jujur ketika ia bertanya, tidak defensif, tidak berusaha terlihat sebagai korban. Aku belajar menerima bahwa rasa sakit yang ia rasakan adalah konsekuensi dari pilihanku sendiri. Aku berhenti mendengarkan radio untuk sementara. Bukan karena aku membencinya, bukan karena aku ingin melupakan kejadian itu. Justru karena aku sadar, selama ini aku terlalu sering mendengarkan suara dari luar, sementara suara di dalam diriku sendiri selalu kutekan. Radio menjadi tempat pelarian, tempat aku merasa didengar tanpa harus menghadapi siapapun. Tapi setelah semuanya terbuka, aku tahu aku perlu diam. Pagi-pagiku menjadi lebih sunyi. Tidak ada suara penyiar yang menemani. Tidak ada lagu lama yang mengalun sambil aku menyiapkan diri berangkat kerja. Awalnya terasa aneh, seperti ada bagian dari rutinitas yang hilang. Tapi lama-lama aku terbiasa. Dalam kesunyian itu, pikiranku justru lebih jujur. Aku mulai mendengarkan suara hatiku sendiri. Suara yang selama ini kubungkam dengan alasan sibuk, lelah, atau tidak penting. Aku mulai bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang dulu selalu kuhindari. Kenapa aku begitu takut bicara? Kenapa aku memilih dipahami orang lain daripada berusaha menjelaskan perasaanku sendiri pada pasangan? Kenapa aku menganggap kesepian sebagai sesuatu yang harus ditanggung sendirian? Jawaban-jawaban itu tidak datang sekaligus. Ia muncul pelan-pelan, seringkali dalam bentuk rasa tidak nyaman. Aku menyadari bahwa aku terbiasa memendam, bahwa sejak lama aku lebih memilih diam daripada beresiko memicu konflik. Aku mengira diam adalah bentuk kedewasaan, padahal seringkali ia hanyalah ketakutan yang disamarkan. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun secara langsung. Selingkuh tidak selalu terjadi karena kurang cinta, tidak selalu karena seseorang jahat atau tidak setia sejak awal. Kadang ia terjadi karena terlalu lama memendam rasa sendiri, sampai akhirnya ada orang lain yang datang dan menawarkan ruang untuk didengar, meski dengan cara yang salah. Pemahaman itu tidak membuat kesalahanku menjadi lebih ringan. Aku tidak menggunakannya sebagai pembenaran, justru sebaliknya. Ia membuatku lebih bertanggung jawab. Karena jika akar masalahnya adalah ketidakjujuran pada diri sendiri,
maka memperbaikinya membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada sekedar memutuskan hubungan terlarang. Aku mulai berusaha berbicara lebih jujur pada suamiku, meski tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ucapanku terdengar canggung. Ada kalanya ia merespon singkat, seolah belum siap membuka ruang diskusi. Tapi aku tetap mencoba, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kehadiran. Aku belajar mengatakan ketika aku lelah tanpa menyalahkan, ketika aku sedih tanpa menuntut untuk dimengerti sepenuhnya. Aku belajar mendengar tanpa langsung membela diri. Proses itu tidak nyaman, tapi terasa nyata. Suamiku pun perlahan berubah, bukan menjadi lebih manis atau romantis, melainkan lebih terbuka. Ia mulai menceritakan hal-hal kecil tentang pekerjaannya yang dulu jarang ia bagikan. Ia mulai mengatakan ketika ia merasa ragu, ketika ia masih terluka tanpa menyamarkannya sebagai sikap dingin. Kami tidak selalu sepakat. Ada percakapan yang berakhir tanpa solusi. Tapi setidaknya kini kami tahu apa yang kami rasakan, bukan menebak-nebak dalam diam. Beberapa minggu kemudian, aku kembali menyalakan radio. Bukan di pagi hari, melainkan saat sore, ketika rumah sudah lebih tenang. Aku putarnya pelan, hanya sebagai latar. Suaranya terasa berbeda. Atau mungkin akulah yang sudah berubah. Ketika ada sesi curhat pendengar, aku selalu teringat hari itu. Hari ketika sebuah siaran membuka kebohongan yang kusimpan rapi, bukan dengan teriakan tapi dengan cermin yang jujur. Aku mendengarkan cerita orang lain dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi merasa sendirian, tapi juga tidak lagi mencari pembenaran. Setiap cerita tentang perselingkuhan, tentang kesepian, tentang keputusan yang salah, kini terdengar lebih manusiawi. Aku tidak menghakimi, tapi juga tidak memaklumi. Aku tahu di balik setiap cerita selalu ada pilihan yang diambil, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Ada kalanya rasa penyesalan datang kembali, terutama ketika aku melihat suamiku terdiam lama, atau ketika aku menyadari betapa mudahnya dulu aku tergelincir. Tapi penyesalan itu kini tidak lagi kutolak. Aku menerimanya sebagai pengingat, bukan sebagai hukuman. Aku tidak tahu apakah hubungan kami akan sepenuhnya pulih seperti dulu. Mungkin tidak, dan mungkin itu tidak sepenuhnya buruk. Kami bukan lagi pasangan yang sama seperti sebelum semuanya terjadi. Kami adalah dua orang yang sedang belajar ulang, dengan luka yang masih ada, tapi dengan kesadaran yang lebih jujur. Dari semua pelajaran yang aku dapat, satu yang paling melekat adalah ini. Perhatian dari orang lain tidak pernah sebanding dengan kejujuran dalam hubungan sendiri. Perhatian bisa datang cepat, terasa hangat dan membuat lupa diri. Tapi ia rapuh. Ia hilang begitu saja ketika kenyataan muncul. Kejujuran meski menyakitkan, memberi kesempatan untuk bertahan. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi ia memberi dasar yang nyata. Tanpa kejujuran, semua perhatian hanyalah pelarian yang pada akhirnya meninggalkan kehampaan yang lebih besar. Aku belajar bahwa ketika kepercayaan hilang, penyesalan hampir selalu datang terlambat. Tidak ada cara untuk memutarnya kembali. Yang ada hanyalah pilihan tentang apa yang akan kita lakukan setelahnya. Terus bersembunyi, atau berani menghadapi konsekuensi dan berubah. Kini setiap kali radio menyala, dan suara penyiar itu terdengar, aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa terancam. Aku hanya diingatkan pada satu pagi yang mengubah segalanya. Pagi ketika aku terpaksa mendengar kebenaran tentang diriku sendiri. Dan meski jalannya tidak mudah, aku bersyukur pada satu hal. Setidaknya sekarang, aku tidak lagi hidup dengan kebohongan yang kupelihara sendiri. Aku belajar bahwa mendengarkan suara hati sendiri, meski tidak selalu nyaman, jauh lebih penting daripada mencari suara lain yang membuat kita lupa pada diri kita yang sebenarnya.